yang hidup di dalamku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan hebatku, namun hanya karena Kristus hidup dalamku. Ku mau terus mengiringmu, setia bersamamu, takkan ku takut sebab Kristus hidup dalamku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan hebatku, namun hanya karena Kristus hidup dalamku. Ku mau terus mengiringmu, setia bersamamu, takkan ku takut sebab Kristus hidup dalam, Kristus hidup dalam, Kristus hidup dalamku. Shalom teman-teman semua. Wah, ada yang kaget nih. Iya ini ya. Saking kagetnya belum menjawab shalom kita, Rik. Iya. Sekali lagi, Rik, boleh disapa teman-teman kita, Rik. Shalom, halo. Shalom. Boleh lambaikan yang tinggi sekali lagi. Shalom. Shalom. Gimana ini Haleluya. kabarnya ini? Luar biasa pada malam hari ini? Gimana nih kabarnya teman-teman? Kalau misalnya kabarnya sukacita, boleh jempolnya dinaikkan ke atas kayak gini ya Mas Erik ya. Oke. Kalau misalnya hari lagi sedih, lagi galau, mungkin jempolnya bisa ke bawah ya Mas Erik ya. Coba ditanya sekali lagi Mas Oke. Erik. Apa kabar semuanya? Luar biasa ini. Luar biasa. Ini tuh kayak terlalu luar biasa Mbak, makanya malu-malu untuk jawab ini. Iya betul, mereka sudah mewakilnya lewat jempol Mas Erik. Iya, atau enggak jempolnya dari dalam hati mungkin Mbak. Oh, mungkin ada yang Iya. jempolnya di dalam hati juga. Oke. Oke, teman-teman, mungkin kita mau mulai ibadah worship night kita pada malam hari ini. Nah, untuk itu sebelumnya kita mau mengundang teman-teman semua untuk maju ke depan. Jadi duduknya itu kita semua hadap ke arah panggung, teman-teman. Dan enggak berbaris ke belakang gitu. Apa namanya, Rik? Kalau gini, Rik? Pokoknya berbaris kayak dulu waktu SD itu aku diajarin baris berbaris. Mbak. Ah, berbaris, Iya. berbaris, berbanjar ya namanya? Iya, memanjang pokoknya, berbentuk Ya, persegi panjang. Oke. Mungkin teman-teman yang masih di luar juga boleh ikut masuk. Ini kok kosong ini. Ayo Mbak, maju ke depan aja nggak apa-apa. Ayo maju ke depan teman-teman semua ayo. Nah. Oke, boleh maju lagi. Teman-teman yang masih di luar mungkin boleh juga masuk ke dalam. Oke. Nah, Mas Erik, Iya, mungkin ya sebelum kita mulai ibadah ini kita kenalan dulu, Rik. iya. Ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, Cakep. biar teman-teman semua di sini sayang sama kita di sini, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Mbak. Oh, boleh Mas. Perkenalkan nama saya Erik, teman-teman bisa panggil saya Bom Bom. Ya. Tadi siapa namanya? Tadi Mas siapa? Mas Erik. Mau dipanggil Erik atau Bom Bom? Bom Bom. Iya, biar oke. kayak lucu-lucu gitu Mbak, biar kayak lucu-lucu dikit Biar gitu. imut-imut pokoknya. gitu ya Mas Bom Bom. Iya. Oke, nah perkenalkan juga nama aku Esther. Kita berdua dari kampus mana, Rik? Dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke. Kalau ada yang bilang tuh UTY itu bukan Universitas Teknologi Yogyakarta Mbak, Apa? tapi Universitas Tuhan Yesus ya. Nah, mantap sekali. Kita dari Universitas Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, tapi kita nggak sendirian, Rik. Mm-mm. Ternyata ada komunitas-komunitas lain di sini, Ada apa Rik. aja itu? Nah, yang pertama itu ada Youth Miracle Service Godean. Mana suaranya? Mana suaranya? Wow. Kemudian nih yang kedua ini ada PMK STPN. Mana suaranya? Oke, rame banget ini ternyata ya Mbak. Iya betul. Ada lagi yang dari selain yang kita sebutkan tadi? Wah kayak banyak-banyak nih, kayak banyak banget dari anak-anak STPN ini. Kalau mas-mas yang ini dari mana mas? Kemana-mana? Dari mana ini? Ada HKBP, GPI. Luar Wah, biasa, luar untuk biasa malam- sekali. Teman-teman pada datang padahal ini malam minggu ya? Iya, ini malam minggu ya ternyata. Iya. Ada yang sama pasangannya? Malam Sabtu. Oh, malam Maaf. Sabtu. Maaf, biasanya tuh kalau malam minggu tuh aku biasanya ke gereja sama pacarku, jadinya kebiasaan lupa ini. Waduh, udah kebiasaan ya. Iya. Yang jomblo-jomblo ini kesel ini. Oke. Nah, kita kan semua udah rame-rame nih ya Mas Bom Bom ya.
kita berkumpul dari berbagai macam komunitas. Sebenarnya kita mau ngapain sini? Nah, Di sini? kita tuh malam hari ini tuh mau worship revival night, Mbak. Apa tadi? Worship revival night apa sih ini? Susah Oh. bacanya ini, Mbak. Oh, worship revival night. Nah, itu dia. Emangnya itu kegiatan apa Nah, itu? jadi Mas ini Gogo? tuh ibadah yang menekankan pada penyembahan. Jadi di situ anak-anak muda diharapkan bisa terkoneksi dengan Tuhan Yesus melalui pujian dan penyembahannya mereka sendiri. Haleluya. Oh, Berarti kita di sini sama-sama mau menyembah dan memuji Tuhan Yesus ya, Mas Bob? iya. Oke, nah mungkin kita bacain juga kali ya serangkaian acara kita pada malam hari ini nih. Boleh banget. Yang pertama itu ada praise and worship, Kemudian ada sharing firman Tuhan, kemudian ada persembahan, pengumuman, ada doa syafaat dan berkat. serta fellowship, serta games. Games. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, Oke, Mbak. Ini kayak teman-teman udah gak sabar ini mau makan pujian ini. kayaknya. Bener-bener. Kalau gitu langsung saja kita serahkan acara kita malam hari ini kepada tim Praise and Worship. Worship. Shalom. Boleh lebih semangat lagi sambil lambaikan tangannya. Shalom. Aduh, pasti udah gak sabar ya kita mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Oke, namun sebelum itu mari kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh berbau harum di tahta-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan acara pada malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berintervensi di tempat ini Roh Kudus. Dan biarlah Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk teman-teman kita boleh bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Percaya bahwa kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Boleh kita bertepuk tangan kita? Kau Allah yang besar Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang boleh kita lambaikan tangan kita. Amin Tuhan. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Amin. Engkau Bapa. Amin Tuhan. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di
kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Katakan nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yes Tuhan, nama yang telah membebaskan, membebaskanku. Katakan segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Boleh beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Sekali lagi lebih semangat. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Sebelum itu boleh kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Boleh kita bertepuk tangan kita. Engkau dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Mari kita nyatakan. Melukis cakrawala, katakan perangkai. Amin. Pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Yes Tuhan, dialah jalan kebenaran. Haleluya. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu. Siap melompat buat Tuhan, amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di pat. Amin. Mukjizat dinyatakan, great is our God. Oh, great is our God. Amen. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamat. Katakan, dialah jalan. Yes, kau jalan kebenaran Tuhan. Amin Tuhan. Sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari kita angkat tangan kita dan kita nyatakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Yes. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Katakan, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Amin. Mukjizat dinyatakan.
dipatahkan Yesus. Amin. Mari kita nyanyi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Yes Tuhan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Katakan saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di patah, mujizat dinyatakan. Amin. Katakan, this is our God. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu kerinduan kami ya Bapa pada malam hari ini Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan Engkau yang maha tahu. Engkau mengerti rencana apa yang ada padamu untuk setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau berserah pada malam hari ini. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu. Engkau dahsyat di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Benar ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Yesus. Mari kita naikkan pujian yang dari awal dengan kesungguhan hati katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu
hadapan Tuhan dan segenap hatimu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Kau dahsyat di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Bawaku mendekat. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, Allah Maha Tahu. Kau yang terlebih tahu Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Angkat suaramu, angkat hatimu, arahkan pada Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau yang lebih tahu. Yesus, sebab itu kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Sebab itu kami mau terus mengandalkan-Mu. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Yesus, segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Inilah sembah kami, inilah pujian kami Tuhan. Hanya untuk-Mu Bapa. Terima kasih Kami rindu haus akan Kau Tuhan. Kami rindu haus akan Kau lebih lagi Yesus. Kau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat. Terus dengan lembut katakan di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Bawaku mendekat
Kami percaya Kau besar di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Sebab itu Tuhan, puji-pujian kami mau serahkan untuk Tuhan. Puji-pujian kami naikkan untuk Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Terus katakan di hadapan Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great. You are great, Lord, and you are worthy to be praised. How great is our God, and we'll see how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. How great. How great is our God. Mari tinggikan namanya saja di tempat ini. Sebab Kau Allah yang layak Tuhan. And all will see how great is our God. I sing praises to your name.
Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami satu-satunya Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau yang telah mati menggantikan dosa kami di atas kayu salib Tuhan. Sungguh beruntungnya kami Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau. Sungguh beruntungnya kami Tuhan, kami ini bukan apa-apa tapi Engkau melihat kami seperti berlian Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarkan pujian ini Tuhan mengalir dari dalam hati kami Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian yang harum di atas tahta-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh menyenangkan-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami bagi-Mu Yesus. Terimalah Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bacakan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Yes, Tuhan, tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang dulu sekarang sampai selamanya. Engkau tetap Allah kami Tuhan. Sampai amin Yesus. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, bagaimanapun keadaan sekitar kami Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah kami satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau. Yes Tuhan, sampai selamanya Engkau Allah kami. Walau dunia kami bergoncang Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Yes Tuhan, mari kita pujikan dari awal. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat betapa Engkau dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menciptakan segala yang ada di bumi Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Yes Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang. Terima
berguncang Tuhan. Walaupun sekeliling kami tidak menyembah Engkau Tuhan, tapi kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Tiada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada Allah yang memiliki kasih yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Kau rela Tuhan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap kami Tuhan. Kayak manusia yang berdosa ini Tuhan, telah Engkau pandang baik di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Biarlah pujian ini mengalir dalam diri kita. Ya, terima kasih Tuhan. Biarkan iman kami tetap bertahan sampai selamanya Tuhan. Biarkan kami tetap percaya kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati kita nyatakannya pujian ini. Yes, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Oh Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Katakan sekali lagi, Kau tetap Allah. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari saya persilakan hamba-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Come on.
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia. Ini yang kami percaya, yang kami rayakan. Ayo angkat tangan sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, oh kami takkan gentar. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan, kubur membuktikan Dia. Baru katakan hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi yuk dengan iman kita, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang percaya Dia hidup, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorangan haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan, kami tahu kubur itu kosong membuktikan Engkau hidup, maka hidup kami ada artinya, maka kami tahu segalanya tidak sia-sia. Hari ini kami mau sekali lagi di momen 1 minggu setelah Paskah, waktu kami banyak memuji menyembah Tuhan, tapi kami mau memandang kepada satu hal yang Engkau udah kerjakan buat kami. Maka biar itu mengubah hidup kami, itu membangkitkan iman kami, itu membuat kami boleh bangkit menjadi terang, menyatakan kuasa Tuhan. Karena kami tahu satu hal, Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau di tengah kami. Maka hari ini sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tidak usah panjang Tuhan, tapi kami tahu biarlah Engkau bekerja, Engkau menjamah, Engkau mengubahkan, Engkau memberikan terobosan, dan Engkau menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Maka urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kiranya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang percaya. Dan kami tahu kiranya waktu Injil diberitakan, Engkau bekerja, kekuatan Allah itu nyata di tengah kami. Maka urapi hamba-Mu, hamba serahkan semuanya dalam pengurapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Saya cuma 15-20 menit kan? Oke, worship night. Shalom semuanya. Sepi amat, shalom. Kasih tos kiri kanan, katakan menyala abangku. Wow, puji Tuhan. Ayo teman-teman, kita buka 1 Korintus 15 ayat 17 sampai yang ke-22. 1 Korintus 15 17 sampai ke-22. Boleh ditampilkan di depan dan juga bisa buka Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 15 yang udah dapat katakan amin.
Mari kita baca bergantian, saya 17, teman-teman 18, ayat yang ke-22 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 20. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dua-dua sama-sama, 1, 2, 3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia yang mendengar dan melakukannya. Katakan amin. Teman-teman, siapa yang kemarin merayakan Paskah? Angkat tangan. Wow. Paskah ini adalah momen yang paling indah yang udah Tuhan berjalan buat kita. Tapi seringkali orang Kristen itu tuh ngerasa hal ini hanya satu hal yang biasa. Padahal klaim yang diberikan sama Paskah adalah klaim yang bikin para murid-murid itu disiksa, dipenggal, dibunuh pada zaman itu. Klaim yang diberikan dalam kekristenan tumpuannya semua ada dalam Paskah. Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Kata firman Tuhan? Sia-sia semuanya. Kalian pernah main Uno Stako enggak? Di kafe Warkop tahu? Tahu? Uno Stako berarti kita mindahin baloknya dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya kita salah mindahin balok, apa yang terjadi? Jatuh semuanya. Berarti balok yang kita tarik terus pondasinya langsung hilang, itu adalah balok yang menyangga semua yang ada di atasnya. Betul ya, teman-teman ya? Dan dalam iman Kristen ada satu balok yang kalau balok itu kita tarik, semuanya tuh bakal runtuh. Tahu nggak itu apa? Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah hal yang paling penting, yang paling vital, yang paling menentukan apakah yang kita lakukan sekarang tuh sia-sia atau enggak. Kenapa teman-teman? Karena Paulus dalam firman Tuhan sendiri dia ngomong, kalau Kristus enggak bangkit, kalian semua orang-orang paling kasihan dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Kalau Kristus gak bangkit, kalian semua orang-orang yang paling malang dari semua yang ada di muka bumi ini. Semua pengharapan kita itu bergantung sama kebangkitan Kristus. Masalahnya kebangkitan Kristus itu bukan satu hal yang kita gampang temukan sehari-hari. Coba kalau misalnya iman kita itu bergantung sama apa? Seberapa kayanya gereja. Kan bisa kita lihat kan, banyak orang kaya di dunia ini kan, ya gak? Atau iman kita bergantung pada seberapa gantengnya hamba-hamba Tuhan. Kan banyak yang ganteng kan, kayak saya misalnya, enggak bercanda. Tapi enggak tahu enggak bergantung sama apa? Sama orang mati yang hidup lagi. Kapan terakhir kalian ngeliat orang mati hidup lagi? Ya enggak? Saya aja belum pernah. Mungkin ada yang pernah. Kapan terakhir kalian ngeliat orang mati hidup lagi? Enggak pernah kan? Tapi iman kalian bergantung sama fakta itu guys. Iman kalian bergantung sama fakta kalau ada orang yang sudah mati dengan cara yang begitu mengerikan, dipaku, disiksa. Makanya saya yakin gak mungkin ada orang yang mau menggantikan posisi Yesus pada waktu itu. Ada orang yang bilang, oh Yesus tuh digantikan bukan Yesus yang mati. Impossible, siapa yang mau? Dan gak mungkin dibilang Yesus tuh cuman pingsan. Gak mungkin dipaku berjam-jam, ditusuk pakai tombak dan orang itu bangkit pada hari yang ketiga. Iman kita bergantung pada itu. Tapi teman-teman saya mau katakan, bukti-bukti yang ada itu terlalu kuat untuk kita mengatakan Yesus gak benar-benar bangkit. Katakan amin. Yang pertama, tahu gak saksi pertama kebangkitan Kristus itu siapa? Kalau teman-teman di hukum pertanahan mungkin, kalau kalian lagi sengketa tanah, betul ya? Kalian harus nyari saksi yang paling kuat, benar kan? Orang yang tahu siapa yang beli ini pertama. Kalau lagi AJB jual beli tanah, itu pasti akan nyari notaris yang valid kayak gitu ya. Dan teman-teman tahu gak, kalau kita mau nyari saksi yang kuat, itu tuh pasti orang yang meyakinkan. Tapi tahu gak, saksi pertama dari kebangkitan Kristus itu siapa? Seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Dia orang yang pertama kali melihat kubur itu kosong. Zaman dulu, perempuan tuh gak dihitung suaranya di pengadilan pada zaman Israel pada waktu itu. Perempuan tuh gak dianggap apa-apa. Tapi Yesus mengizinkan saksi pertamanya itu dari perempuan. Artinya apa teman-teman? Kalau kalian mau bikin berita bohong buat yakinin orang. Kalau saya pura-pura nih, saya bikin agama
namanya Kristen. Agama itu Tuhannya disalib terus mati. Saya bikin cerita harus meyakinkan dong, ya kan? Ya udah saya cari aja saksinya orang-orang hebat. Saksinya orang-orang keren, enggak. Tapi yang ditulis di kitab Injil, yang pertama saksinya adalah perempuan. Kalau orang mau bohong dia nggak akan nulis kayak gitu. Artinya yang pertama itu semua yang ditulis adalah fakta. Amin. Yang kedua teman-teman tahu nggak? Orang-orang yang memberitakan kematian ini, mereka bukan orang-orang yang taruhannya tuh cuman didenda, taruhannya tuh cuman dihujat, enggak, taruhannya nyawa. Tapi kalian bisa melihat ada orang-orang Yahudi, nelayan petani dari berbagai latar belakang, karena memberitakan kebangkitan ini rela loh. Teman-teman tahu Rasul Petrus mati disalib terbalik. Ada satu rasul yang dia dipenggal kepalanya. Ada satu rasul yang itu tangannya diikat ke 4 kuda, satu kuda ke utara, barat, timur, selatan. Mereka ditarik kebelah jadi 4 bagian. Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka bilang, Tuhan gua mati disalib terus bangkit. Kalau kalian bikin berita bohong, kalian bohong misalnya. Namanya siapa bro? Sorry. Tio. Saya pengen bikin berita bohong. Tio adalah Tuhan. Sembahlah Tio. Terus saya ditodong pakai pistol. Kamu bilang apa? Kalau berita bohong saya bilang, enggak. Tio bukan Tuhan. Selesai. Tapi teman-teman, mereka rela mati dengan cara yang mengerikan demi satu berita. Artinya saya tahu pasti orang-orang itu bukan orang bodoh. Orang-orang itu adalah orang yang bertemu dengan suatu hal yang luar biasa, yaitu kebangkitan. Makanya sampai hari ini dari orang-orang yang menjadi martir, kita bisa beribadah sampai sekarang, kita bisa ada sampai sekarang. Kenapa? Karena saya percaya satu hal, Kristus benar-benar bangkit. Katakan amin. Amin. Kita harus percaya. Yesus benar-benar ada dan Yesus bangkit. Dan sampai hari ini kalau kalian ke tanah perjanjian sana, kalian bisa ngelihat ada satu kubur yang kosong. Yaitu kubur Yesus. Batu itu terbuka bukan supaya Yesus bisa keluar coy. Tahu gak supaya apa? Supaya kalian bisa ngelihat ke dalam. Dan sadar, hilang. Dia hidup, dia gak di sana. Makanya iman kita bergantung pada itu. Makanya kalian harus percaya satu hal teman-teman. Kalian harus percaya Yesus bangkit itu bukan cuma sekedar isapan jempol belaka. Telusuri itu, pikirkan itu baik-baik. Semua fakta-fakta menunjukkan kalau Yesus kita benar-benar hidup dan dia bangkit. Makanya hal ini yang harusnya bisa mengubahkan hidup kita. Terus kenapa Kak kalau kita tahu Yesus benar-benar bangkit? Saya kasih 3 hal dan saya langsung selesai di sini teman-teman. Kenapa itu penting bagi kita untuk merenungkan hal ini? Karena yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita kalau kita bebas dari maut. Ayat yang sama, 1 Korintus 15, coba kita buka ayat yang ke-55 yuk. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Udah bisa ditampilkan? 1 Korintus 15, 55. Atau teman-teman udah dapat? Yang udah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yang pertama, kebangkitan Kristus membebaskan kita dari maut. Teman-teman, firman Tuhan bilang upah dosa adalah apa? Maut. Kenapa ini penting? Kalian orang Kristen yang udah keseringan dengar Injil di mimbar gereja, jangan sampai hal ini kalian rasa tidak penting. Yesus bangkit itu membebaskan kita dari maut, itu satu hal yang paling penting. Kenapa? Karena coba Anda pikirkan, Anda kuliah capek-capek, Anda kerja capek-capek. Sekarang ya kerja tuh gak 9 to 5, kerja tuh 9 to 9, pulang dari kantor masih di WA sama atasan. Revisi, kerja lagi, belum lagi kalau mau pendapatan tambahan jadi afiliator, jualan. Kapan istirahatnya? Bayangkan sampai tua, sampai punya anak 3 gak berhenti kerja. Udah pensiun pun masih nyari pasif income supaya cucu bisa makan. Dan kalian bayangin seumur hidup kerja, ngumpulin harta, ngumpulin jabatan, tapi ujung-ujungnya mati. Ngapain? Ya gak sih? Benar gak? Seumur hidup nyari jabatan, seumur hidup melakukan ini itu, tapi kalau ujung-ujungnya binasa, ngapain teman-teman? Makanya ini penting banget. Raja Salomo, orang yang paling kaya di dunia ini, di kitab Pengkhotbah, by the way, kitab Pengkhotbah yang tulis tuh Raja Salomo ya. Di masa tua dia punya semuanya. Dia punya harta, dia punya cinta. Ada yang tahu istrinya berapa? Bukan untuk ditiru di zaman sekarang, ini perbandingan aja. Berapa? 700 istri, 300 selir. Bayangin ngajak pacarannya kayak gimana tuh satu-satu. Setahun aja gak habis kalau digilir satu-satu.
Dia punya jabatan, dia orang nomor 1 di Israel pada saat itu. Gak ada lagi tangga karir yang harus dicari. Tahu gak dia nulis apa di kitab Pengkhotbah? Ini kayak anak indie yang nulis lirik lagu, tau gak? Dia nulis, semuanya usaha menjaring angin, kesia-siaan belaka. Aku udah melakukan banyak, semuanya sia-sia. Kalau Noel Silalahi yang mobilnya masih cicil ngomong kayak gitu, kalian gak percaya guys. Tapi Raja Salomo yang udah punya semuanya, dia ngomong sia-sia, kesia-siaan belaka. Tapi Salomo nulis di akhirnya, manusia membutuhkan kekekalan. Kalau semua yang ada di dunia ini akan binasa dan that's it, udah selesai, maka sia-sia semuanya. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan kita yang udah bangkit dari maut, membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari maut, dari kesia-siaan. Saya mau kasih tahu satu hal, semua yang kita kerjakan, semua yang kita kumpulkan tidak sia-sia. Katakan amin. Amin. Makanya kebangkitan penting buat kalian ingat. Anak-anak muda yang ngerasa kakak punya makna hidup. Mau cari di mana makna hidup kalian? Kebangkitan Kristus. Simple. Kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari maut. Makanya percuma kita jadi orang Kristen hebat kalau Yesus nggak bangkit. Sia-sia semuanya. Upah dosa adalah maut. Dan ciri orang yang hidupnya udah dibebaskan maut sama Kristus. Simple teman-teman. Hidupnya gak dalam dosa lagi. Amin. Sebelum kita ngomong kebangkitan. Sebelum kita ngomong kuasa Tuhan bekerja. Maukah kita serahkan hidup kita dulu. Agar tidak jatuh lagi dalam dosa. Agar tidak hidup dalam dosa. Saya gak tahu kenapa. Hari ini yang Tuhan gerakkan di dalam diri saya adalah waktu saya pandang, saya renungkan tentang kebangkitan. Besok saya khotbah lagi di UNY dan hari Minggu saya 3 kali khotbah di pusat, temanya tuh tentang Paskah. Tapi Tuhan ngomong buat generasi muda. Guys, zaman sekarang itu beda sama zaman dulu. Iblis cara mainnya tentang dosa itu udah agak beda. Zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau misalnya iblis mau godain kita sama dosa, dia ngomong kayak gini. Udahlah, nonton aja tuh yang aneh-aneh di warnet. Zaman dulu di warnet guys, belum ada HP. Harus effort. Udahlah beli aja majalah-majalah yang kotor itu. Udahlah nyontek aja. Gak ada yang lihat kok kamu bikin dosa. Iblis ngomong kayak gitu. Zaman Pak Gat dulu, zaman saya dulu kayak gitu ya. Zaman sekalian udah agak beda cara main iblis. Tahu gak dia mainnya gimana? Dia ngomong kayak gini. Emang liatin kayak gitu salah ya? Emang nyontek salah ya? Lu kan juga korban. Lu kan juga karena udah disakiti dulunya gak apa-apa. Luka itu wajar. Serius teman-teman, serius. Zaman dulu udahlah bikin dosa aja. Gak ada yang lihat. Zaman sekarang beda. Dosa itu apa? Emang ada ya dosa? Itu yang iblis lakukan. Makanya rata-rata kalian lihat di TikTok semua orang tuh saling membenarkan diri sendiri. Benar ya? Ya gue memang salah tapi gue punya alasan. Klarifikasi 4, 5, klarifikasi jilid 7. Sampai Tuhan Yesus datang tuh klarifikasi terus tuh orang tuh. Kenapa? Karena semua orang pengen coba menggoyangkan kebenaran. Tapi kalau kita sadar kebangkitan Kristus, kita tahu pasti mana yang tidak dosa, mana yang dosa. Dan hidup anak-anak Tuhan bukan lagi hidup yang dikuasai dosa. Amin. Hidup anak-anak Tuhan yang udah dibebaskan oleh Kristus, dia tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak. Dan by the way, hidup orang Kristen menjauhi dosa bukan supaya kita masuk surga. Tapi itu adalah bukti kalau hidup kita udah diberikan kemenangan sama Kristus. Katakan amin. Teman-teman, agama Kristen itu bukan tentang menghitung mana yang lebih banyak perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita. Bukan. Tapi agama Kristen adalah tentang kita udah menerima kemenangan dari Tuhan. Kita sadar kita dengan segala perbuatan kita gak akan bisa sampai ke surga. Tapi Kristus tanggung buat kita dan berikan kemenangan karena dia udah bangkit. Makanya kalau kalian sadar kalian anak-anak Allah. Kalian mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tapi one thing. Tahu gak cara lepas dari dosa gimana? Ingat identitas kalian. Saya punya perumpamaan kayak gini nih. Buat anak-anak muda yang lagi bergumul. Guys, kalau kalian udah jatuh dalam dosa. Salah satu caranya adalah ingat aja aku ini anak Allah. Katakan aku ini anak Allah 2, 3. Aku ini anak Allah. Coba kalau misalnya saya jalan-jalan di peternakan. Di bawah tuh ada kandang babi. Teman-teman yang dari suku Batak tahu ya. Rumah opung saya itu di bawah. Itu kan pelihara babi kan. Fungsinya 2, Natal sama Paskah. Exactly gitu, kita pesta lah di situ. Nah tapi ada tempat yang biasa dia tuh ada jembatan, kiri kanan tuh kubangan lumpur kayak gitu ya. Ada anak-anak babi main di sana. Nah kalau saya yang masih kecil, anak manusia, saya jalan, saya jatuh ke dalam kubangan itu
Maka hal yang logis yang saya lakukan apa? Saya bangkit, saya mandi dong. Betul kan? Saya nggak betah kan ada di kubangan itu kan. Kenapa? Karena saya anak manusia bukan anak babi. Itu yang membedakan. Kalau aku sadar, aku nih manusia, habitatku bukan di sini. Begitu saya jatuh, saya akan membersihkan diri saya. Tapi kalau saya jatuh, saya nyaman di situ. Saya berenang-berenang di situ. Saya tidur di situ. Saya makan di situ dan saya ngerasa kayaknya nyaman ya. Berarti teman-teman, masalah itu bukan kurang berusaha sebenarnya. Masalahnya adalah dia lupa kalau dia itu anak manusia, bukan anak babi. Dan sama, dosa itu seperti kubangan. Salah satu caranya untuk kalian bisa lepas dari dosa adalah mengingat siapa kalian. Kalian adalah orang berharga yang udah ditebus sama Tuhan. Maka jangan kotori masa muda kalian dengan pornografi, dengan narkotika, dengan perselingkuhan, dengan kata-kata kotor, dengan ketidakjujuran, dengan perlawanan kepada orang tua. Dan kekuatan untuk melawan itu. Tapi kayak saya cantum gak? Ingat kalian tuh dikasihi sama Tuhan. Yang Yesus lakukan mengalahkan maut, bangkit, menderita untuk kalian. Itu udah cukup untuk membuat kalian bisa ngelawan semua dosa itu. Amin teman-teman. Amin. Jadi bertobat tuh bukan karena takut masuk neraka. Tapi bertobat karena sadar surga udah terlebih dahulu diberikan buat kita. Keselamatan udah terlebih dahulu diberikan kepada kita oleh anugerah Tuhan semata. Maka kebangkitan membuat kita sadar hidup kita jangan disia-siain lagi guys. Hidup kita jangan dikasih kepada kebinasaan lagi. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan yang kedua teman-teman, kebangkitan membuat semua janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan ya dan amin 2, 3. Ya dan amin. Kebangkitan berarti kalau maut bisa dikalahkan, semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan sediakan buat kita itu pasti digenapi. Katakan amin. Siapa yang percaya Yesus bangkit? Udah itu jadi jaminan aja. Serius. Kita orang Kristen kadang baru bisa beriman kalau situasi kita sesuai sama apa yang kita mau. Benar gak? Kapan kamu mau rajin pelayanan? Tunggu aku dapat berkat banyak dulu kak. Kapan kamu mau sungguh-sungguh pelayanan? Tunggu aku dapat pacar ganteng, relationship goals, body goals. Kapan kamu mau mulai sungguh-sungguh sama Tuhan dan bertobat? Tunggu aku masuk kerjaan yang bagus dulu kak. Kenapa kamu lari dari Tuhan? Situasiku gak enak kak, aku kecewa dan lain. Kenapa sekitarku berubah? Teman-teman kita kadang nyari bukti di sekitar kita kalau Tuhan setia. Padahal bukti kesetiaan Tuhan, bukti kalau Tuhan genapi semua janjinya, itu ada di kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia dari dulu menjanjikan ada Mesias yang akan membebaskan kita dari dosa. Dia menjanjikan akan ada kemenangan dari belenggu yang tidak bisa kita lepaskan dengan kekuatan sendiri. Dan dia genapi dengan cara penyalipan, dia mati dan dia bangkit. Katakan amin. Tapi saya mau bilang yang dia lakukan gak sesuai ekspektasi sama murid-muridnya. Benar gak? Murid-muridnya pengen apa? Datang pakai tank dong Tuhan. Datang bawa pistol dong Tuhan. Datang langsung kita bunuh aja semua orang Roma. Iya kan? Aku pengen Tuhan datang dengan gagah, dengan kuda dan semua pasukan dari surga membebaskan setiap dari kami. Tapi nggak tahu yang dia lakukan apa. Dia datang dengan kesederhanaan. Waktu murid-murid merasa, oh kalau ada pembebas, ada Mesias, kita hancurin aja musuh kita. Tapi Mesias yang datang, dia menggenapinya dengan cara ampunilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah sama orang yang berbuat jahat sama kamu. Dan pada akhirnya pembebasannya tidak dilakukan dengan membunuh orang. Tapi membiarkan dirinya sendiri dibunuh oleh orang-orang. Tapi dengan cara itulah janjinya digenapi. Karena seringkali teman-teman, janji Tuhan beda sama yang kita ekspektasikan. Kenapa? Karena sering kita tuh cuma mikirin diri kita sendiri. Teman-teman saya mau kesaksian sedikit. Ada banyak hal yang saya rasa saya masih perlu belajar dalam hidup saya dan tentang ini juga. 3 bulan ini kalau teman-teman tahu, teman-teman pengusaha, kalian tahu ekonomi itu lagi gak stabil, bener ya? Saya punya satu warung kopi yang ada di Yogyakarta. Dulu waktu saya buka 2 tahun yang lalu, saya tuh punya bahan dasar itu kaleng omela, tahu susu kental manis? Harganya per kaleng tuh Rp8.000. Ini adalah inflasi paling cepat menurut saya
dalam banyak hal. Tahun ini harganya udah Rp12.500 per kaleng hanya waktu 2 tahun. Anda bisa bayangkan saya mau naruh harga gimana. Saya jualan minuman coklat. Harga coklat naik 300% kalau teman-teman sadar. Dulu per kilonya 70.000, kemarin per kilo 175.000. Saya mau jual apa? Masa saya warnain coklat kayak gitu kan? Saya naikin harga, ekonomi lagi down. Saya tanya sama customer saya, kenapa udah jarang kayak gitu? Aduh, kiriman orang tua susah bang. Banyak anggaran yang gak turun, banyak gaji yang gak cair. Ekonomi itu lagi sulit. Dan saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana jalanmu? Kalau Tuhan mau bela aku, naikin omset aku. Kalau Tuhan mau berkati aku, bantu aku ya Tuhan. Anda tahu teman-teman, saya pikir Tuhan gak jawab doa saya dan Tuhan meninggalkan saya. Sampai pada satu ketika saya pelayanan, ini benar-benar Tuhan sentil saya. Ada satu anak cute, dia ngomong, Kak gimana ya, ekonomi lagi sulit. Pendapatan mama papaku udah gak ada lagi. Sorry, mamaku, papanya udah meninggal. Lalu dia bilang, aku gak tahu nih mau bayar uang kuliah ke depan itu gimana. Anda tahu teman-teman, saya terenyuh sama anak itu dan entah bagaimana saya pada waktu itu, saya nyari teman saya kira-kira gimana ya, ada gak yang bisa ngasih dia kerjaan atau anything. Ini random banget, ada teman saya dulu di Pontianak, dia pindah ke Amerika. Kenapa? Karena di Indonesia gak ada kerjaan, dia cari kerjaan ke sana. Dia nyari kerjaan di sana, ternyata saudaranya punya restoran sushi kayak gitu. Dan dia nyari, ada gak anak yang bisa bikin konten buat media sosial. Saya teringat gitu loh. Seketika itu saya lupa sama masalah saya. Saya cuma mikirin gimana anak cute ini bisa punya penghasilan dan dia bisa bayar kuliahnya. Saya cuma mikirin, gue punya temen nih. Kebetulan dia lagi nyari orang yang bisa ngerjain restoran di Amerika kayak gitu. Lu mau gak? Kamu mau gak kayak gitu? Oke, saya koneksiin. Terus tahu gak teman saya ini ngomong, oh iya ternyata budget kami ada. Ternyata dibayar pakai dolar guys. Dan teman-teman tahu dia ngomong kayak gini. Ya udah kalau gitu Noel lu sekalian kerja aja kayak gitu ya. Lu yang nge-manage anak ini, bikin kontennya, dia yang ngedesain. Jadi kalian dibikinin agensi sendiri. Jadi anak ini dapat ini, lu juga dapat. Tahu gak teman-teman? Yang saya dapat itu berapa? Itu adalah apa yang saya butuhkan supaya warkop saya bisa tetap berjalan. Guys, dan di situ Tuhan hantam saya. Rencanaku lebih besar daripada sekedar keinginanmu sendiri. Kalau aku naikin omset kamu mungkin senang, tapi kamu cuman untung sendiri. Tapi kalau dengan cara ini, kamu ngeberkati anak youth kamu dan aku juga memberkati kamu. Karena aku gak cuman mikirin sebatas itu. Dan sama dengan kebangkitan. Kalau Yesus datang pakai pistol, yang selamat hari ini orang Batak gak selamat, orang Sunda gak selamat, orang Papua gak selamat. Yang selamat cuma orang Israel guys, dari bangsa Romawi. Dan cuma keturunannya Petrus mati, anak-anaknya dijajah lagi. Tapi kalau Yesus datang mati, mencurahkan darahnya, yang selamat seluruh dunia, anak cucunya dan keturunannya. Karena yang dilawan bukan yang sesuai ekspektasi mereka aja. Kebangkitan membuktikan Tuhan tuh selalu memikirkan lebih besar dari yang bisa kita pikirkan. Makanya kalau kalian ngerasa Tuhan lagi gak jawab doa kalian, kalau kalian ngerasa Tuhan lagi gak nyediain jalan buat kalian, mungkin bukan Tuhan yang gak bekerja, tapi mata kalian yang terlalu sempit untuk melihat Roma 8 ayat 28. Kita percaya dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Katakan amin teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang bangkit. Wow, trust me. Tapi saya belum lihat kak. Tapi saya gak ngerasain. Buka Alkitab, ingat Tuhan gua aja bangkit ya. Tuhan gua aja maut aja kalah. Apalagi masalah kayak ini. Dia pasti menyediakan buat kita. Dan yang terakhir teman-teman, kebangkitan Kristus memberikan makna bagi hidup kita. Ayo Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ini ayat saya yang terakhir, teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Pas nih 20 menit. Mari kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke 10. Yang udah dapat katakan amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Teman-teman, ternyata waktu saya baca Efesus, kebangkitan dan penebusan Kristus memberikan makna dalam hidup kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Teman-teman, kalau kalian sekarang lagi, kalau bahasa anak sekarang, quarter life crisis, eksistensial krisis. Gua hidup buat apa ya? Ingat firman Tuhan. Kalian hidup bukan cuma buat lahir, sekolah, kawin, beranak, mati, selesai. Udah, kalau mikirin kayak gitu, kayak hidup gak ada maknanya. Tapi Yesus ngomong, kamu dahulu telah mati karena dosa-dosamu. Akan tetapi kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman bukan hasil perbuatanmu. Kamu diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang diciptakan Allah sebelumnya. Artinya kebangkitan mengingatkan kepada kita, ada makna dalam hidup kita. Ada tugas dan panggilan dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tujuan hidup kalian anak muda bukan nikah dapat suami ganteng. Bukan nikah dapat istri cantik, trophy wife bisa dipamerin kemana-mana. Bukan dapat jabatan, bukan dapat harta. Kadang orang Kristen doa, Tuhan berikan aku berkat berlimpah, limpah, 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 limpah. Kadang saya mikir kayak gitu loh. Iya Tuhan memberkati. Tapi ada pertanyaan lebih besar yang perlu dijawab. Kalau Tuhan berkati kamu berlimpah, limpah. Saya pengen ada suara dari sorga tuh teriak kadang-kadang rasanya. Buat apa? Kalau pikiran kita hanya untuk makan kita sendiri, hanya untuk diri kita sendiri, saya yakin harta itu bakal habis dan kita bakal lapar lagi. Tapi kalau pikiran kita dengan berkat dari Tuhan, saya mau jadi berkat buat orang lain. Kalian akan merasa cukup, kalian akan merasa bermakna, kalian akan merasa hidup ini punya tujuan. Kenapa? Karena emang kita diciptakan Tuhan buat itu guys. Kalian pernah ngerasa kosong gak? Mungkin yang perlu kalian lakukan adalah menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Karena sukacita kita bisa mendapatkan sesuatu buat diri kita. Tapi sukacita kita waktu kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya yakin harusnya sebagai orang Kristen lebih besar waktu kita tahu kita bermanfaat buat orang lain. Makanya ada ayatnya, akan lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Itu bukan buat nakut-nakutin orang. Tapi tentang makna hidup. Untuk apa banyak berkat Tuhan kalau hanya buat diri kita sendiri? Tapi kalau kalian mau nyari makna hidup adalah ketika kalian hidup tidak bagi diri sendiri. Siapa yang mau lihat kebangkitan terjadi di tengah kita? Katakan amin. Amin. Orang Kristen kadang doa kayak gini. Tuhan penuhkan bangku-bangku di gereja ini. Tidak salah berdoa seperti itu. Tapi jangan lupa setelah doa kayak gitu, tahu nggak tugas siapa juga yang bikin bangku-bangku itu penuh? Apakah kita berdoa aja terus Tuhan secara otomatis bawa? Tuhan bisa. Tuhan bisa bikin orang tuh tiba-tiba penuh langsung gereja tempat ibadah. Tapi kadang yang firman Tuhan tulis, tugas kita untuk pergi memberitakan kebaikan Tuhan, mengajak orang buat ngerasain kasih Tuhan. Karena kita diciptakan buat itu. Maka jangan lupa hari ini, kebangkitan Kristus itu nyata. Katakan nyata? Nyata. Kebangkitan Kristus membebaskan kita dari maut yang pertama. Kebangkitan Kristus berarti semua janji Tuhan ya dan amin. Dan yang terakhir, kebangkitan Kristus memberikan makna bagi hidup kita. Yaitu hidup kita bukan buat diri kita sendiri. Tapi hidup kita jadi berkat, jadi terang buat orang lain. Kalau kalian mau lihat penuaian, di sini dibilang tahun penuaian. Maka penuaian itu harus terjadi melalui setiap kita. Maka hari ini kalau engkau punya cita-cita, pikirkanlah. Jangan cuma pikir gajinya berapa. Tapi pikir dengan pekerjaanku ini, hal baik apa yang bisa aku lakukan buat orang lain sehingga orang ngelihat Kristus. Jangan cuma pilih pekerjaan hanya berdasarkan fasilitas yang diberikan. Tapi pilihlah pekerjaan berdasarkan apa yang bisa aku lakukan melalui pekerjaan itu. Itu panggilan Tuhan. Amin teman-teman.
Maka hari ini yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita renungkan firman Tuhan kita. Sekali lagi angkat lagu tadi. Katakan dengan iman. Sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia, sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Biar musik angkat pujian ini dengan lembut teman-teman. Hari ini jangan ada dari antara kita yang pulang dengan keadaan yang sama. Saya rindu karena firman Tuhan mengatakan waktu Injil diberitakan, ada kehidupan yang dinyatakan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Teman-teman, maukah engkau mempercayai dan melihat kembali kebangkitan Kristus? Mungkin ada hal-hal dalam hidupmu yang putus asa hari-hari ini. Keluargamu, masa depanmu engkau takut, ekonomimu, hubunganmu, atau engkau bergumul melawan dosa. Apapun itu teman-teman. Atau kau lagi merasa gak ada makna hidup. Ngapain aku hidup, sia-sia rasanya. Ada di antara kita. Engkau sering membandingkan diri dan ngerasa dirimu kurang. Ada engkau yang pernah menyakiti dirimu dan merasa ingin mengakhiri hidupmu. Engkau kehilangan pengharapan karena situasi menghimpit engkau. Engkau ngerasa gak tahu mau melangkah kemana. Tapi hari ini engkau diingatkan, Tuhan kita hidup. Kubur itu kosong, Dia tidak ada di sana. Berarti satu hal, pengharapan yang kita punya itu tidak akan mengecewakan kita. Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang lagi putus asa, teman-teman yang gak lagi bergumul sama makna hidup, atau teman-teman yang bergumul dengan ikatan dosa dan frustrasi hari-hari ini, saya ngajak kita buat tutup mata. Boleh angkat tangan kalian, gak usah lihat kiri kanan, cukup kalian dengan Tuhan saja. Dan kalau kalian rindu kuasa Tuhan mengalir, angkat tangan, buka hati kalian. Dan saya rindu hari ini, saya dan bapak-bapak hamba-hamba Tuhan, bapak ibu yang ada di belakang, kami mau menghampiri dan mendoakan kalian. Mari bapak ibu kita bisa mendoakan anak-anak yang mengangkat tangan. Mari sama-sama buka hati kita dan terus ada dalam hadirat Tuhan. Mari buka hati dan hari ini biar pengharapan itu mengalir buat kalian. Atau ada di antara kalian yang ragu dengan Tuhan, punya keraguan yang dalam dengan Tuhan, biar hari ini buka hati kita sama-sama. Come on sama-sama. Karena mari bapak-bapak kita bisa mendoakan.
haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami tahu malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan bukanlah sebuah kebetulan ketika kami ada di tempat ini. Engkau menyatakan dirimu dan kebangkitanmu membuat kami hidup. Ada pengharapan, ada hari depan buat kami. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami tidak sama lagi dengan yang dulu. Hidup kami menjadi hidup yang baru. Hidup yang dimerdekakan. Hidup yang bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan kami. Setiap kami pada malam hari ini mendapat pengurapan baru. Mendapat kekuatan baru. Biarlah kami berjalan maju. Karena kami tahu pengharapan kami tidak mengecewakan. Kristus Yesus ada bersama dengan kami. Kami percayakan masa depan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukuran berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dan juga mari persiapkan persembahan kita dan mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sedikit dari apa yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sekiranya Kau berkati setiap persembahan yang akan kami tabur Bapak, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang bersuka cita kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Jadi teman-teman, saya di sini mau memberikan sedikit pengumuman. Yang pertama, terima kasih buat Kak Noel buat firman Tuhan sharingnya luar biasa, sungguh memberkati kami semua. Dan juga terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir di tempat ini, teman-teman dari STPN, teman-teman dari UTY, teman-teman dari Youth MS Godean. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan berdoa syafaat. Saya undang untuk perwakilan dari STPN yang nanti akan berdoa. Nanti kita akan berdoa bareng-bareng ya di sini. Kemudian juga nanti setelah ini kita belum akan selesai teman-teman. Kita masih ada icebreaker, kita masih ada fellowship bareng-bareng nanti dipimpin oleh teman-teman dari UTY. Jadi langsung saja saya undang untuk teman-teman perwakilan dari STPN. Saya juga undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama-sama untuk bangsa dan negara kita. Yuk kita bangkit berdiri. Sebelumnya saya akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang membangkitkan setiap kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah karena kebangkitan-Mu itu Tuhan kami boleh beroleh hidup Bapa. Pengharapan kami tidak sia-sia. Dan pada malam hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami ucap syukur untuk keberadaan bangsa ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Dan Kau pun mengerti apa yang sedang dialami oleh bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami hanya mau berseru dan juga berserah kepadamu. Biarlah Kau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biarlah pemulihan demi pemulihan Kau nyatakan Bapa. Bahkan hujan pertobatan boleh terjadi atas bangsa ini. Pemulihan kemajuan boleh terjadi Tuhan. Kami percaya meskipun dunia berkata bahwa seolah-olah gak ada harapan untuk bangsa ini, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Demikian juga masa depan yang baik Tuhan nyatakanlah atas bangsa ini Bapa. Keamanan yang Kau berkati, bahkan Tuhan kami juga rindu Tuhan ada kebangkitan anak-anak muda di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang membangkitkan setiap kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang mengubahkan anak-anak muda di bangsa ini Tuhan. Biarlah kami melihat Bapa pekerjaan-pekerjaan-Mu nyata atas bangsa ini. Kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur karena Tuhan baik atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Ya Bapak, kami mau berdoa buat setiap orang yang ada di sini Bapak, untuk dalam studi mereka Bapak, kiranya Engkau memudahkan, Engkau mau tunjukkan jalan bagi mereka Bapak. Setiap pelajaran yang mereka dapatkan, setiap
pendidikan yang mereka dapatkan dari dosen-dosen mereka Bapa ataupun guru-guru mereka Bapa, kiranya Engkau bukakan jalan mereka, berikan mereka masa depan yang cerah Bapa, karena pengharapan hanya ada pada Engkau Bapa. Kami juga memberkati buat tiap-tiap orang yang ada dalam pekerjaan, kiranya pekerjaan mereka bukan hanya untuk pribadi mereka sendiri Bapa, melainkan pekerjaan bagi semua orang, bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan tiap-tiap orang Bapa, kiranya Engkau berkati mereka yang ada dalam sakit penyakit Bapa. Engkau adalah dokter dari segala dokter Bapa. Kami anggap percaya pada Engkau Bapa. Engkau dapat menyembuhkan sakit penyakit belenggu-belenggu yang ada pada mereka Bapa. Bertiap-tiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini Bapa, kiranya Engkau mau tepaskan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau putuskan itu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk masa depan mereka Bapa, kiranya Engkau berkati masa depan mereka, pergaulan mereka saat ini Bapa, kiranya Engkau bukakan jalan bagi mereka Bapa, kiranya Engkau mantapkan Bapa, karena kami tahu masa depan itu indah pada waktunya Bapa. Hanya Engkau lah yang menjadi penuntun, pedoman jalan hidup kami ya Bapa. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa syafaat kami. Haleluya, amin. Kita akan menutup acara kita malam hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah olehmu berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan rahmat Allah Roh Kudus menyertaimu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.